Kali ini saya akan membuat tutorial terkait Windows 10 yang booting menggunakan SSD via USB. Ini eksternal SSD ya, menggunakan USB-C. Nanti SSD ini saya akan install menggunakan Windows on Raspberry Imager. Untuk proses booting dari USB pada Raspberry Pi 4, tutorialnya sudah pernah saya buat ya di minggu sebelumnya dengan judul Raspberry Pi 4 SSD USB boot. Pada dasarnya Raspberry Pi 4 tersebut diubah boot ordernya menggunakan Raspi config ya. Jadi masuk ke Raspberry Pi konfigurasi, kemudian masuk boot option, kemudian mengubah boot priority dari microSD ke USB first. Jadi Raspberry itu pada saat booting awal dia akan mencari USB dulu untuk booting, kemudian kalau nggak ada USB dia baru nyari microSD. Nah, karena tutorialnya sama, nggak ada perubahan, jadi nanti videonya saya taruh linknya di deskripsi. Nanti kalau teman-teman udah ngerti video tersebut, bisa lanjut dengan mengkoneksikan USB SSD ini ke port USB di Raspberry Pi. Kemudian slot microSD-nya dikosongin, nanti otomatis akan booting ke SSD ini. Untuk tutorial instalasi Windows 10-nya sendiri menggunakan SSD akan saya buat sekarang. Oke, langsung aja mungkin ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita buka aplikasi Windows on Raspberry Imager. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita klik Raspberry Pi 4 ARM64 eksperimental tulisannya. Kemudian ini select disk drive-nya ya. Ini saya menggunakan disk 4 Tamus SSD. Pastiin ya, jangan sampai hard disk sendiri diinstal nanti. Oke, kemudian next. Untuk image-nya kita klik di sini. Saya udah naruh di sini ya, di Raspberry Pi. Nah, di folder ini, folder hasil downloadan dari UU Pedam, itu klik di ISO folder, di source. Nah, ini filenya ya, install.wim. Nah, bisa dikonfirmasi. Ini edisinya Windows 10 Pro build 19.041.1. Kemudian kita next. Kita gunakan package terbaru ya. Setelah selesai di-download, jika ada yang perlu di-download, kita klik next. Untuk tipe UEFI firmware, saya menggunakan firmware terbaru. Klik ini yang paling atas. Kemudian akan download jika ada yang perlu di-download. Kemudian kita klik next. Untuk konfigurasi ini saya menggunakan ini ya, default configuration bawaannya. Ini juga advance, saya nggak masuk menu advance, langsung next saja. Untuk ini juga saya menggunakan konfigurasi bawaan. Nah, kemudian kita akan masuk ke proses format. Nanti akan muncul beberapa Windows Explorer, kita close aja. Setelah itu proses instalasi dimulai. Kalau dirasa lama bisa ditinggal aja sekitar 20 atau 30 menit.
Oke, sudah selesai. Kita klik finish. Kemudian kita unplug drive-nya. Setelah instalasi ke eksternal SSD ini, saya koneksikan ke Raspberry Pi menggunakan USB 3 yang ada di Raspberry Pi ya, yang warna biru. Bisa dilihat mungkin. Nah, seperti ini. Jadi kalau pakai USB 3 itu maksimum speednya 640 MB per second. Sedangkan SSD ini kecepatan maksimumnya itu 540 MB per second. Jadi sangat optimal ya kalau menggunakan USB 3. Nah, berikut adalah force bootingnya. Ini udah masuk ke booting Windows 10 di Raspberry Pi 4. Waduh, BSOD ya, blue screen on device. Ini mungkin masalah power ya, jadi dia harus pakai apa namanya, harus pakai external power supply untuk SSD-nya. Oke, ini seperti biasa saya masuk menu setting awal. Untuk koneksi saya menggunakan Ethernet. Oke, tadi sempat ada masalah. Jadi ketika saya booting menggunakan USB 3.0 itu terjadi boot loop dan ditenggarai oleh blue screen yang peringatannya itu internal power error. Jadi ketika blue screen dan ada keterangan internal power error, dia akan booting kembali, masuk ke menu booting, kemudian blue screen kembali dan menunjukkan internal power error. Nah, masalah tersebut hilang setelah saya pindahkan ke USB 2.0. Yang jadi masalah selanjutnya, oke lah kalau misalkan pada saat booting pertama kita pakai USB 2.0 sementara gitu. Terus kemudian booting selanjutnya setelah masuk ke sistem pakai USB 3.0. Kalau bisa seperti itu sih nggak apa-apa ya, nanti kita akalin. Nah, cuman kenapa saya nggak mau menggunakan USB 2.0 ke depannya gitu? Dikarenakan USB 3.0 itu memiliki kecepatan 5 gigabit per second, yang jika dikonversi ke byte itu dibagi 8, 5120 megabit dibagi 8 itu sekitar 640 megabyte per second. Jadi transfer maksimum USB 3.0 itu 640 megabyte per second. Sedangkan transfer maksimum USB 2.0 itu 480 megabit per second. Jika dibagi 8 dikonversi ke byte jadi sekitar 60 megabyte
Jadi transfer maksimumnya 60 MB per second. Sedangkan SSD saya itu read speednya maksimum di 540 MB per second. Jadi nggak optimal. Nah kalau kayak gini saya nggak rekomendasi pakai SSD, pakai microSD aja. Cuman tadi cara yang sebelumnya sempat saya sebutkan, apakah kalau misalkan booting selanjutnya pakai USB 3 itu bisa berhasil atau enggak? Nah, ini kita akan coba kembali ya. Langsung aja mungkin. Ini saya matikan dulu. Biar nanti di on kan secara manual. Oke, sudah mati ya Raspberry Pi-nya. Saya pindahkan SSD-nya ke USB 3.0. Kemudian powernya saya koneksikan kembali dan Raspberry-nya sudah nyala kembali. Ini saya sudah pakai USB 3.0. Tadi mandek di menu ini ya, menu boot screen Raspberry, belum ke menu boot screen-nya Windows. Oke, nggak ada masalah. Masuk nih. Lagi bengong-bengong tadi tiba-tiba masuk ke Windows ya. Nah, ini kita lihat aja lebih jelasnya seperti apa. Kayaknya CPU-nya yang bottleneck ya. Jadi kalau SSD-nya tuh kenceng 640 MB per second ya transfer speed-nya. Sorry, itu untuk USB-nya ya. Untuk SSD-nya sendiri read speed-nya itu 540 MB per second. Tapi biasanya tuh bermasalah ketika CPU-nya yang enggak serta-merta sepadan ya compute performance-nya ya. Ya tapi kita lihat aja sih. Oke, kita coba lihat Windows Explorer. Ternyata loading parah ini. Setelah masuk Windows, loadingnya lumayan parah ini. Ini masih loading ya. Parah nih. Jadi bener kayaknya CPU bottleneck tuh. Jadi ini masalahnya yang saya temukan itu CPU bottleneck ya. Jadi transfer data itu begitu cepat, sedangkan CPU-nya sendiri tidak terlalu bisa mengakomodir. Nah, tapi mungkin ada masalah lain juga sih. Nah, yang jadi masalah buat saya sendiri ini, masalahnya yang mana? Apakah CPU bottleneck atau mungkin masalah power yang tadi masih dirasa masih kurang? Yang jelas Windows-nya udah bisa masuk, udah bisa booting sesuai dengan harapan. Yang jadi masalah itu performanya tuh justru malah jadi lebih lambat akibat kayak loading gitu, nggak berhenti-berhenti. Ya mungkin kita akan tanggulangi di video berikutnya. Jangan lupa dukung saya dengan like dan subscribe video ini. Jangan lupa juga komen di bawah. Mungkin kita akan ketemu kembali di video selanjutnya. Mudah-mudahan masalah yang ada sekarang sudah bisa tertangani. Sampai jumpa.